Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan yang pertama pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita yang begitu banyak, sehingga pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berupa kesehatan untuk kita, akal, kemudian juga kesempatan untuk berbekal menuju kampung halaman. Salawat dan salam yang kedua kita panjatkan kehadirat Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca sebuah kitab atau buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sebuah buku yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita sudah sampai pada bab bayanu kasrati turukil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan pintu kebaikan. Nah, sampai kita pada hadis yang kedua dari bab ini, atau hadis yang ke-118. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Berkata penulis Imam Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, as-sani, yang kedua, an Abi Dzarrin aidan radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar juga, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap hari wajib atas seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah, maka setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan seluruh tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan seluruh takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan memerintah kepada yang baik itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, dan melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha, maka seluruh itu tercukupi dengan 2 rakaat dari salat duha. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang kedua pada bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan pintu kebaikan. Beliau membawakan hadis ini dari Abu Dar Jundub ibnu Junadah, sama dengan hadis yang kemarin, perawinya maksudnya, sahabatnya maksudnya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, setiap hari wajib bagi persendian manusia itu untuk sedekah. Nah, para ulama menyebutkan persendian manusia itu sekitar 360 sendi. Sebagaimana Syekh Utsaimin di sini, wal badanu fihi 360 mafsilan ma baina saghirin wa kabirin. Dan badan itu tersusun kurang lebih 360 persendian
baik yang kecil atau yang besar. Fayusbihu ala kulli insanin kulla yaumin 360 sadaqah. Maka setiap hari wajib bagi seluruh manusia, bagi setiap manusia untuk bersedekah atas 360 persendian tadi. Jadi kita itu tiap hari itu harus sedekah 360 sedekah. Ping sewu berapa? 360.000. Masa sedekah sewu? Patut. Minimal berapa sedekah? Wong anggar sedekah ngelet. Abang asli Lebok namanya. Biru kegedean. Patimura keton langsung dijikot. Cocok ya seperti itu. Nek Patimura keton is langsung korban sedekah. Tapi barakallahu fikum, dalam hadis ini yaitu adanya kewajiban dalam tiap hari untuk kita bersedekah atas persendian kita yang 360 itu. Syekh Utsaimin mengatakan, walakin hadhihi sadaqatu laisat sadaqatin maliyatan. Tapi sedekah yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar sedekah harta. Bukan sekedar sedekah harta, namun lebih luas daripada itu. Yaitu apa? Bal hiya amatun, tapi itu lebih umum cakupannya. Kullu abwabil khairi shadaqatun. Maka seluruh pintu kebaikan itu sudah dianggap sedekah. Nah itu. Alhamdulillah. Bayangna nek sedekah maliyah, sedekah harta 360 sendi, sesendi sewu. 360.000 loh. Itu udah ngalahin gaji UMR. 360 kali 30 hari 10 jutaan. 10 juta 80 apa 10 juta 800. Iya kan? Seperti itu. Nah, gaji kita aja berapa ya? Paling 1.200.000 gitu. Itu kalau kayak yang sudah punya gajian. Kalau kayak anak nggak ada yang gaji, Allah yang gaji itu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum. Alhamdulillah apa? Ulama di sini menerangkan bahwasanya sedekah yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan hanya apa? Sedekah tentang harta. Ini pentingnya kalau kita belajar itu harus dengan bimbingan ulama. Bayangkan, karena sekarang itu banyak itu. Banyak, saya nggak menyebutkan apapun, cuma memang realitanya ada orang yang menjual agama, bahkan banyak, bisa jadi lewat hadis kayak gini loh, ini loh, setiap hari persendian kalian itu harus disedekahi, padahal sendi kita ada 360. Maka wajib kita untuk bersedekah atas 360 tadi. Berarti kalian harus sedekah ke saya. Na'udzubillah. Bisa. Ada orang seperti itu. Itu tidak. Jualan agama. Maka pentingnya dari sini barakallahu fiik, kita belajar agama, Al-Quran dan hadis dengan penjelasan oleh para ulama. Kalaulah kita nggak dikibulin pun kita salah paham bisa. Iya tidak? Karena yang terngiang, terpahami oleh kita tatkala mendengar kalimat sedekah itu apa? Harta, maliyah, ya kan? Mungkin uang, mungkin bahan makanan pokok dan yang lainnya. Ternyata barakallahu fikum di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan apa? Maksud sedekah di situ tidak terbatasi hanya sedekah harta. Tapi apa? Seluruh pintu-pintu kebaikan itu termasuk sedekah. Nah, tadi jenengan itu minim satu hari itu 360 pintu kebaikan, itu minim.
Abot orang. Minim itu. Kita berbuat minim itu adalah 360 kebaikan. Itu paling minimnya. Sebenarnya sih sudah banyak itu. Kalau kita sholat 5 waktu, kemudian zikirnya itu dibaca dengan baik, itu sebenarnya sudah mencukupi. Karena habis sholat fardu kan ada zikir muqayyad. Salah zikir muqayyad itu zikir yang sudah ditentukan dari Nabi SAW. Karena zikir itu adalah mutlak, ada muqayyad. Mutlak itu bebas. Jenengan lagi pengen zikir tahlil la ilaha illallah, ya nggak apa-apa. Ada yang muqayyad. Muqayyad itu waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, dan yang lainnya. Misalnya habis sholat fardu, itu kita disunahkan untuk membaca subhanallah tasbih 33. Subhanallah alhamdulillah tahmid 33. Kemudian takbir 33. Berarti berapa? 99. Kalau 5 waktu 990 bagi 2. Sekitar berapa? 495. Itu sudah alhamdulillah selesai. Masalahnya jenengan akhir sholat itu langsung klepat. Kayak balapan karo maling gitu kan. Terus sembahyang ora zikir ora apa, klepat bae. Pencling gitu loh. Sudah enggak apa-apa. Dikecilkan yang aus. Bukan atas. Yang aus. Tes 1 2 3. Nah, masalahnya terkadang apa? Kita itu habis sholat fardu apa? Ya mbuh hawane ki apa? Pengen metu gipyak sekarang masjid. Ya repot kayak gitu ya. Gitu kan? Usahakan habis sholat fardu itu apa? Kita zikir. Karena 360 itu paling minim. Setiap hari kita untuk apa? Berbuat kebaikan. Ya walaupun banyak kebaikan banyak, ya kan? Bangun tidur baca doa habis tidur, yaitu sudah apa? Kebaikan. Buang hajat dengan masuk kaki kiri dulu, ya sudah kebaikan, dan yang lainnya itu banyak. Sebenarnya mudah sekali. Bismillah. Jadi barakallahu fikum, setiap hari kita minimal sekali itu adalah berapa? 360. Nah minimalnya tadi kepengen mudah lah, gampangannya pokoknya kalau habis sholat fardu itu jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi untuk apa? Mencukupkan dari 360 yang wajib atas kita untuk berbuat baik. Nah, nggak paham saya itu. Nah, jadi minimalnya 360. Kayaknya yang bawah itu. Yang besar. Nah, ya udah kayaknya. Nah, cek. Nah, jadi itu minimalnya 360. Buyar ini, nggak konsen sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Minimalnya adalah berapa? 360 ke pintu kebaikan dalam setiap hari kita melakukannya. Nah,
Fakullu tasbihatin sadaqah. Nah, makanya di sini diterangkan ini dalam hadis ini apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fakullu tasbihatin sadaqatun. Maka setiap tasbih itu sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya maksud sedekah di sini bukan maksud sedekah apa? Maliyah saja. Ya, sedekah maliyah termasuk seperti itu. Tapi lebih umum daripada itu yaitu apa? Maksud sedekah di sini seluruh pintu-pintu kebaikan itu sudah sedekah. Fakullu tasbihatin sedekah. Maka kita bertasbih itu sedekah. Apa ucapan tasbih bunyinya? Subhanallah. Nah, makanya tadi habis sholat itu jangan langsung pergi. Baca tasbih 33 kali. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid itu sedekah. Apa tahmid itu? Alhamdulillah. Berarti kita mau mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ya tidak? Habis sholat berapa kali? 33 kali. Jangan pergi lagi nih. Ulang-ulangi terus. Karena sering banget. Emang kita hidup sesibuk apa gitu loh. Sampai habis sholat langsung pelencing. Subhanallah. Hidup kita untuk apa sih? Kalau bukan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ini wajib ini. Wajib apa? Bukan wajib ininya ya. Zikir setelah sholatnya bukan, itu sunnah. Maksudnya wajib dalam sehari kita untuk melakukan 360 sedekah. Maksud sedekah di situ adalah apa? Pintu-pintu kebaikan. Nah, seperti itu. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Maka kita mengucapkan la ilaha illallah itu sudah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir itu ada sedekah. Apa itu takbir? Allahu Akbar. Itu sedekah. Jadi ternyata pintu kebaikan itu banyak atau tidak? Banyak. Pintu sedekah itu banyak. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa amrun bil ma'rufi sedekah, dan memerintah kepada yang baik itu sudah sedekah. Perintah sing apik. Ayo sembahyang, itu sudah sedekah. Ayo ngaji, itu sudah sedekah. Makanya kalau ada share kajian itu di-share. Itu loh, saya itu kadang heran. Punya HP buat apa gitu loh. Sebahil itukah jenengan? Hanya untuk nge-share kajian aja males. Padahal apa? Itu termasuk amrun bil ma'ruf. Itu adalah perintah, memerintahkan kebaikan. Subhanallah. Lah HP ini gak ngapa? Orang gak nge-share kebaikan. Nonton drakor. Apa judi online malah, naudzubillah. Apakah akan pinjol? Akhirnya mumet orang bisa nge-share kajian. Kenapa? Heran. Itu loh, saya kadang heran itu loh. Subhanallah. Malah motoni panganan. Cekrek sate. Cekrek lagi plesir. Ya Allah ya Rabbi. Ya itu boleh aja. Selama tidak bermaksud, misalnya membuka aurat dan yang lainnya ya, tidak ada masalah. Tapi apa hanya itu gitu loh? Itu nggak ada nilainya itu. Ya paling pol-polnya gue dagang ya, gue jualan, ya bagus, itu bagus. Bayangkan kalau kita nge-share kajian, kemudian ada apa? Orang yang ngaji, itu kita nggak capek-capek kayak saya ini, harus persiapan yang lainnya. Miknya susah dan yang lainnya itu nggak konsen dan yang lainnya. Cuma nge-share doang, pahalanya sama dengan yang ngajar. Bayangkan coba, sebakhil itukah kita dengan apa? Sedekah. Nah seperti itu.
Bahkan kalau ada kajian di-share, disebar seperti itu. Gak capek loh, subhanallah. Makanya saya kadang, ya Allah, ini orang ngaji, udah puluhan tahun ngaji, tapi kok himahnya, keinginan untuk berbuat baiknya itu sedikit sekali. Kepenginnya duduk di sini, ngajar, di sini berat. Wong kon ngaji fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, itu pada brondoli kok. Kepenginnya apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pengennya khutbah, pengennya ceramah, pengennya tausiah, pengennya daurah, tablik akbar. Itu yang ngisi tablik akbar itu berat itu. Kalau nggak punya ilmu, puluhan tahun mereka belajar. Bukan apa namanya? ChatGPT khutbah Jumat tentang Idul Adha. Seret keluar semua itu kan. Subhanallah. Nah itu. Jadi termasuk sedekah adalah amrun bil ma'ruf. Memerintahkan kepada yang baik, mengajak kepada kebaikan. Seperti itu. Subhanallah. Makanya itu. Sekarang coba nanti habis ini, apakah HP-nya itu statusnya isinya adalah panganan, jalan-jalan, atau yang lain? Seperti itu. Subhanallah. Saya lagi heran itu. Jarang sekali statusnya yaitu mengkabarkan tentang kajian. Jarang sekali. Malah kebanyakan orang mah dangdut koplo. Isine seperti itu. Sekedar kita mengajak dengan yang baik itu sudah apa? Sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Dan apa? Melarang dari suatu kemungkaran itu sudah sedekah. Itu. Aja mabok sedekah, aja judi sedekah, aja nyolong sedekah, aja lombo sedekah. Seperti itu. Larang kalau ada orang yang mau berbuat apa? Buruk, berbuat kemungkaran. Jangan dibiarkan. Baik kalau kita punya kekuasaan, seperti kita orang tua pada anak kita, atau kita orang dewasa kepada anak-anak di masyarakat kita, orang yang lebih muda dari kita, itu kita lebih muda. Atau kita guru, seperti itu. Atau kita ustadz, itu kita mempunyai apa? Power. Kita mempunyai kekuatan untuk mencegah apa? Kemungkaran. Nah itu. Berarti kewajiban kita dalam sehari minimalnya berapa sedekah? 360. Dan maksud sedekah di situ adalah apa? Setiap pintu-pintu kebaikan. Enggak boleh kurang dari situ. Karena Rasulullah SAW mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap hari wajib atas persendian kalian untuk disedekahi. Minimal 360 tadi. Nah, kalau yang mau ringkas sudah jelas itu. Jelas apa? Gugur kewajiban sedekahnya yang 360 itu adalah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yudsiu min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan mencukupkan dari sedekah tadi 360 sedekah tadi adalah 2 rakaat dari sholat duha. Nah, itu sudah, ini paling sudah aman sudah. Makanya jangan tinggalkan sholat duha. Karena itu menggugurkan apa? Sedekah yang wajib atas persendian kita. Walaupun insya Allah enggak sholat duha ya, kalau memang ahli ibadah ya gugur lah. Ya seperti tadi, takbir, tahmid, kemudian tasbih. Setelah sholat 33 itu kan sudah 99 kan. Kalau 5 kali kan sudah gugur juga, ya kan? Seperti itu. Nah,
Nah, kalau udah pasti pengen gugur, apa kata Rasulullah SAW? Dan mencukupkan akan hal itu 2 rakaat dari sholat duha. Nah, penting sholat duha. Bukan sholat duha agar rezekine lancar, ayamnya nduga akeh, mie ayamnya laris, ya. Seneng teman. Kesugihan mengko. Seperti itu. Nduga akeh, mie ayamnya laris. Ya alhamdulillah. Antum apa yuk? Hah? Ayam gepuk. Udah enggak ayam gepuk lagi. Nah, ya seperti itu. Ya enggak apa-apa. Semoga dilariskan seperti itu. Nah, jadi ini barakallahu fikum. Kalau pengen apa? Yang pasti sudah apa? Menggugurkan 360 sedekah yang wajib atas persendian kita adalah apa? Sholat duha 2 rakaat minimalnya. Nah, sholat duha itu dilakukan setelah matahari syuruk. Syuruk itu adalah terbit. Matahari terbit dengan fajar itu beda ya. Fajar itu adalah cahaya yang muncul sebagai awal pagi. Nah, fajar ada 2. Fajar kadzib. Fajar kadzib itu, kalau kadzib kan secara bahasa dusta itu ya. Fajar kadzib itu fajar pertama. Yang kedua fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar kedua yang menunjukkan datangnya waktu subuh. Bedanya gimana? Bedanya kalau fajar kadzib itu bentuknya ke atas horizon, tapi kecil, seperti ekor serigala melengkung seperti itu. Makanya kalau pagi-pagi kita kadang melihat itu di arah timur, maka itu adalah fajar apa? Kadzib. Nah, fajar shadiq itu fajar yang horizontal. Tadi yang vertikal ya. Ini yang horizontal. Seperti itu. Jadi datar gitu. Nah, itu fajar shadiq yang menunjukkan datangnya waktu apa? Subuh. Kalau kita nggak bisa lihat. Karena kita apa? Terbentur benda. Kalau pengen lihat ya misalnya di padang pasir atau di pinggir pantai. Karena pandangan kita tidak apa? Terbentur. Nah, kita madhep ngetan berapa? Wit kelapa. Seperti itu. Ya, kita nggak lihat seperti itu. Karena kita pandangan kita terbentur. Lihat di tempat yang tidak ada batasannya itu. Seperti itu. Nah, habis itu apa? Terbit matahari atau syuruk. Itu. Nah, antara waktu syuruk dengan waktu duha nanti itu setelah matahari setelah terbit kemudian meninggi seukuran ramah, seukuran tombak. Kalau waktunya itu sekitar mungkin 1/4 atau 1/3 jam. Jadi antara 15 menit atau 20 menit setelah matahari terbit. Nah, kalau sekarang gimana? Ya, tinggal pakai aplikasi, ada syuruk, ada waktu duha, udah selesai. Kan seperti itu. Sampai menjelang duhur. Seperti itu. Yaitu waktu sholat duha. Yang paling baik adalah akhir. Kalau sholat duha itu diakhirkan karena Rasulullah SAW bersabda, sholatul awwabina hina tarmaddul fasal. Salatnya orang yang mau sholat duha yang paling baik adalah tatkala anak onta itu mulai kepanasan. Seperti itu. Syekh Utsaimin mengatakan diakhirkan seperti itu. Nah, itu sholat duha. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita setiap hari wajib atas persendian kita untuk diberikan apa? Sedekahnya. Persendian kita para ulama menyebutkan sekitar berapa? 360 persendian. Kemudian apa? Maksud sedekah di situ adalah apa? Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Setiap pintu kebaikan maka itu sudah sedekah. Seperti tasbih, seperti tahmid, seperti tahlil, seperti takbir, seperti memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang pada yang mungkar, seperti itu. Nah, kemudian hadis ketiga. As-salis, yang ketiga, anhu, darinya dia, yaitu dari Abidal Jundub ibnu Junadah. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Allah menampakkan kepadaku amalan-amalan dari umatku, baik amalan solehnya atau amalan buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Maka aku mendapatkan termasuk dari kebaikan amal-amalnya umatku adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dan aku mendapatkan termasuk dari keburukan amal-amal umatku adalah membuang ingus di masjid kemudian tidak dikubur. Nah, hadis riwayat Muslim dan Ahmad rahimahumallahu taala. Kemudian hadis 3 dari pintu-pintu kebaikan, bahwasanya di sini Rasulullah SAW mengabarkan kelak di hari kiamat Rasulullah SAW itu oleh Allah SWT diperlihatkan apa? Amalan-amalannya hamba, baik amal solehnya atau amal buruknya. Ingat itu. Seluruh amalan kita akan diperlihatkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya, mau yang baiknya atau yang buruknya. Hati-hati. Mungkin di depan manusia, di depan khalayak, Masya Allah, orang itu dikenal dengan luar biasa. Tapi ternyata tatkala sendirian, dia seperti iblis. Tidak ada yang menyangka. Dan itu pasti di hari kiamat akan apa? Ditampakkan. Dan ditampakkannya kepada salah satunya kepada siapa? Rasulullah SAW. Malunya gimana coba? Ternyata di depannya luar biasa. Di belakangnya dia main serong dengan istri orang. Aibnya tertutup di dunia. Dia bisa menyembunyikan dari apa? Tetangganya, dari saudaranya, dari masyarakat. Tapi ternyata di depannya subhanallah, tapi ternyata dia mengkorupsi miliaran bahkan triliunan apa? Harta rakyat. Bisa dikelabui sekarang. Bisa diakal-akal. Tapi hari kiamat tidak akan ada yang bisa dikelabui. Pasti terlihat. Hati-hati. Semuanya akan ditampakkan. Dan Allah SWT akan menampakkannya salah satunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu. Makanya as-sidqu was-sidqu ya ikhwan. Jujur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak perlu kita apa mengatakan saya jujur seperti itu kepada manusia. Jujur pada Allah SWT. Semua akan diperlihatkan. Dan juga jangan khawatir kalau kita melakukan amal soleh orang lain tidak tahu. Itu pasti akan diperlihatkan oleh Allah SWT, salah satunya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu khawatir. Salat yang engkau tidak tampakkan di khalayak umum. Sedekah yang engkau sembunyikan. Puasa yang engkau sembunyikan. Menolong orang yang engkau sembunyikan. Mungkin engkau di dunia tidak dianggap, tidak diketahui sebagai orang baik. Tapi hari kiamat Allah SWT akan memaparkannya. Dan akan diperlihatkan. Salah satunya diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat itu. Sudah enggak sholat, coba kalau terang-terangan, yang buruk, yang terang, yang buruk aja kelihatan. Berarti yang lebih enggak kelihatannya bagaimana? Iya tidak? Udah enggak mau sholat, enggak mau ngaji, menutup aurat,
Di belakangnya gimana itu? Yang nampak aja sudah seperti itu. Apalagi yang tidak nampak. Yang nampaknya baik aja di belakangnya bisa buruk. Apalagi yang zahirnya sudah buruk. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hati-hati itu. Terutama bagi kaum muslimin yang sudah mulai berusaha baik. Jangan cuma kita berbuat baik apa? Menampakkan kebaikan apa? Di khalayak umum, di depan orang. Ada kalau di masjid, masya Allah, lenteng, anteng, kelihatannya zikir. Di luar, aduh, ngeri. Harta orang disikat. Seperti itu. Orang lain difitnah. Orang lain digibah. Istrinya tetangga dibawa. Subhanallah. Ngeri, kan? Nah ini, makanya Rasulullah SAW mengabarkan, Allah akan menampakkan kepadaku amalan-amalan dari umatku, baik amalan baiknya ataupun amalan buruknya. Maka tidak perlu khawatir kita tidak diketahui oleh manusia tentang amalan baik kita, nggak ada masalah. Tapi Allah SWT mengetahuinya. Tapi Rasul SAW mengetahuinya. Begitu juga Pak, hati-hati dari amalan buruk yang apa? Tidak diketahui oleh siapa? Masyarakat. Allah tahu. Dan Allah akan memberitahukannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fawajadtu, maka aku dapatkan termasuk dari amal baiknya hambaku, umatku adalah menyingkirkan apa? Gangguan dari jalan. Itu. Yang sekecil itu aja. Subhanallah. Allah SWT mengetahuinya dan akan diberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ikhwan, ini penting ini. Jadi amal memiliki kuantitas dan kualitas, memiliki bobot dan memiliki value, nilai. Bisa jadi amalan ini secara kuantitasnya, secara bobotnya ringan. Namun secara isinya berat. Sebagaimana bisa jadi secara fisiknya, kuantitasnya besar, bentuknya besar. Tapi nilainya kecil. Sebagaimana kita lihat misalnya dalam benda yang nyata, kapas 1 kilo. Itu segede akan nemen. Iya kan? Kapas 1 kilo udah besar sekali. Iya tidak? Mungkin sekresek gede itu kan, yang pada kerupuk gede banget itu kan. Tapi timah 1 kilo. Iya kan? Tahu aring bangka enggak? Belum tahu ya. Yang mesti aring bangka kan ngerti timah itu kan. Berat itu. Iya kan? Apalagi panas kena sikil ya, hilang halo sikilnya. Itu berat. Nah sama amalan. Amalan itu ada amalan yang secara fisiknya itu besar. Sholat itu fisiknya itu besar itu. Tapi bisa juga dari kualitasnya, value-nya, isinya itu ompong. Tatkala tidak ikhlas, tatkala tidak khusyuk, tatkala banyak mainnya, banyak lalainya dalam sholat dan yang lainnya. Nah itu. Dan bisa jadi kita itu menyingkirkan beling. Beling itu apa? Pecahan kaca di jalan. Gak ada yang lihat kita melakukannya. Ya Allah bismillah, moga-moga ini gak mengganggu orang. Moga-moga ini saya lakukan betul-betul karena Engkau ya Allah. Itu ngeri sekali itu. Itu bisa besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sampai menyebutkan apa? Rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyatuh. Ada beberapa amal yang kecil nilainya. Bukan jihad, bukan baca Quran,
bukan misi taklim dan yang lainnya. Tapi apa? Tu'addimuhu niyatuh. Akan menjadikan nilainya besar karena sebab apa? Niatnya yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyatuh. Dan bisa jadi itu amalan yang besar sekali tapi nilainya menjadi sangat kecil karena sebab niat yang buruk. Nah itu. Makanya barakallahu fikum. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan di sini termasuk daripada amal baik umatku adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Anak kulit gedang, bukan anak sing keplara dicikot. Anak beling dicikot. Seperti itu. Itu aja sudah nilai baik. Dan aku mendapatkan termasuk daripada amal buruk umatku adalah buang umbel nang masjid. Orang dikubur karena dulu masjid itu nggak pakai keramik. Dulu ya tanah itu kan. Atau kerikil seperti itu. Lagi makanya angger masjid sembarangan nemen ya. Malah lap ning apa? Karpet. Tuh, Tio ngerasa kayak lagi kena lagi pilek. Sekang rumah orang gawati su atau sapu tangan ngujak. Karpetnya keset banget iki. Kerut nasisan maring apa? Karpet. Itu sudah termasuk apa? Termasuk apa? Keburukan itu. Itu pada guyu kabeh kayaknya realita kabeh ya. Tong lakoni kabeh paksu dari melu guyu kayaknya. Pernah juga kayaknya. Itu seperti itu barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Itu akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Salah satunya diperlihatkan kepada Rasul. Subhanallah. Wong rajin temen naring masjid. Jebulane mung andul apa? Buang apa? Ingus naring masjid. Itu contoh saja. Yang kecil aja seperti itu. Yang dikira oleh kita adalah hal biasa. Itu dicatat suatu keburukan. Bagaimana hal-hal yang besar? Meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah, tidak menutup aurat. Yang paling besarnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik seperti itu. Nah, itu. Nah. Jadi ini hadis yang ketiga dari bab ini atau hadis yang 119 ini, salah satu hikmah atau pelajaran yang bisa diambil adalah amal baik dan amal buruknya hamba itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya. Jebulane paling lancar itu loh. Sampai mati nggak ada yang tahu, Kanjeng Nabi dikasih tahu coba isinya kepriwe gitu loh. Makanya tobat sudah, segera bertobat. Seperti itu. Dikasih tahu kepada Rasul coba. Isinya gimana? Malunya seperti apa coba? Kita berbuat salah, kita sembunyikan, ketahuan sama. Jangankan Rasul, ketahuan sama orang tua atau saudara, apalagi masyarakat banyak, malunya sudah luar biasa, ya tidak? Ini sampai apa? Diperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selang diraine itu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, makanya barakallahu fikum, kita banyak-banyak istighfar. Kita banyak-banyak tobat. Kita banyak salahnya, kita bukan jenengan, termasuk saya. Mungkin bahkan saya lebih banyak daripada jenengan. Itu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi amal itu bertingkat-tingkat, banyak sekali jalan amal, baik amal yang baik atau amal yang
buruk. Termasuk di sini termasuk apa? Amal baik adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan termasuk amal keburukan di sini adalah apa? Membuang ingus di masjid, ning karpet ini. Jadi taubat ya. Dan ini bukan cuma karpet, tembok, dilap umbel. Seperti itu misal. Atau yang lainnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.